Insyaallah yang ingin saya bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang syafaat Rasulullah SAW. Hal ini penting, kenapa? Karena kita adalah manusia yang penuh kelalaian, penuh maksiat, penuh dosa. Tidak ada yang kita harap kecuali syafaatnya Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kitabnya Syekh Hashim Asy'ari, dalam kitab An-Nurul Mubin, di pasal terakhir beliau menjelaskan tentang ada beberapa kriteria yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu ibaratnya kita punya sarung. Sarung tak ini robek. Maka syafaat itulah yang menutupi robek itu. Jadi kalau orang tidak punya sarung, apanya mau ditempelkan begitu? Maka minimal ada nanti kriterianya orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan siapa yang tidak diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Zakar al-Qadhi Iyad rahimahullah anna syafa'ata tankasimu ila khamsati aqsamin. Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa ada ulama yang bernama Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini beliau membagi syafaat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan syafaat itu terbagi kepada 5 tingkatan. Syafaat yang pertama, asy-syafa'atul ula mukhtassatun bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang terbesar yaitu terkhusus hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiyal irahatu an tulil luqufi bi irsatil qiyamati wa ta'jilil hisabi. Apa yang dimaksud dengan syafaat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana manusia di akhirat nanti berada di padang mahsyar. Manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti menunggu dan terus menunggu kapan pengadilan Allah akan dimulai. Tidak ada yang berani menghadap kepada Allah mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang selalu kita doakan dalam doanya azan. Wa ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudan lazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itulah syafaat terbesar. Maka ada hadis yang mengatakan siapa yang menjawab panggilan azan kemudian dia selalu bersalawat, mohon syafaat terbesar bagi Rasulullah, maka dia dijamin akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kemudian nanti. Berapa banyak orang mendengar azan itu ya tidak berarti sama sekali. Maka hati-hati jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau azan ya kita dengarkan seksama, kemudian setelah itu kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu kita dapat syafaatnya Rasulullah. Itu yang pertama. Asy-syafa'atus tsani fi idkhali qaumil jannata bighairi hisabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, rekomendasi kepada orang-orang saleh, mereka masuk ke dalam surga tanpa diperiksa. Tanpa diperiksa. Ibaratnya kita bersama rombongannya Pak Gubernur. Di perjalanan itu ada pemeriksaan yang ketat. Kita harus melalui beberapa pos. Karena kita bersama dengan rombongan Pak Bupati atau rombongan Gubernur, maka tentu kita juga lolos tanpa diperiksa. Kenapa? Rombongannya. Maka banyak umatnya Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, orang-orang soleh, mereka melewati pemeriksaan, mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim tidak melalui pemeriksaan. Ya. Itu berkat syafaatnya Rasulullah SAW.
Kemudian syafaat yang ketiga, liqaumin istaujabu dukhulan nari wa yashfa'u fihim nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa may yasha'ullahu hatta lam yadkhuluha. Syafaat yang ketiga diberikan oleh Allah kepada Rasulullah kepada umatnya yang sudah wajib masuk neraka, sudah diponis masuk neraka. Bagaimana pengadilan di akhirat nanti? Pengadilan di akhirat nanti itu simple. Maksudnya simple. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia masuk surga. Adapun khaffat mawazinuhu, orang yang ringan amal kebaikannya, lebih berat dosanya, wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 51 kejahatannya, 49 kebaikannya, berarti lebih berat 1% keburukannya, maka tempatnya neraka. Dengan syafaatnya Rasulullah SAW, orang yang 51 kejahatannya tadi, dengan berkahnya syafaatnya Rasulullah SAW, maka lebih berat kebaikannya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang kecil itu, sehingga menjadi 51 plus 49. Ini kebanyakan kita kan seperti ini. Pengajian ayo, ya, dangdutan ayo juga, ya. Salawatan ayo, pergi tonji botor, pergi tonji main judi, ya. Kadang sembahyang bolong-bolong. Mau dilambi, ya dijama boy. Mau andan dilambi, ya apa boleh buat. Jadi di akhirat nanti ada kelompok yang 50-50, sehingga dia berat sekali. Ya Allah, di mana saya nanti ini? Maka dengan berkahnya syafaat Rasulullah SAW, satu kebaikan itu bisa dilipat menjadi 10, bisa dilipat menjadi 700 kali lipat. Akhirnya timbangannya menjadi berat. Orang ini sudah diponis masuk neraka, tapi dengan berkahnya Rasulullah, dia ditarik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat, fi man dakhalan nara minal muznibina, pada orang yang sudah dibakar di neraka, sudah tidak tahu berapa lama dia masuk di neraka, disiksa meraung-raung di dalam, ya, meminta ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, dalam hadis itu ada kata-kata yang selalu didengungkan mereka, padahal mereka sudah ratusan tahun di dalam neraka. Apa itu? Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Suara itu terdengar oleh malaikat Jibril. Kayaknya Muhammad, ada umatmu di dalam neraka sana. Belum habis umatmu, masih ada yang tersisa di dalam neraka. Pergilah engkau ke sana. Maka Rasulullah datang sujud di hadapan Allah dan dia meminta, ya Allah, masih ada umatku yang belum keluar dari neraka. Maka orang yang sudah dibakar, hangus, ya, di dalam neraka dikeluarkan dengan berkahnya syafaatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, syafaat fi ziyadati darajati fil jannati li ahliha la tablughuha a'maluhum. Syafaat ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dia mencapai derajat yang lebih tinggi daripada seharusnya. Waktunya di dunia kelihatannya dia hanya guru ngaji. Waktunya di dunia dia hanya imam kampung, kasihan. Waktunya di dunia dia tidak dianggap oleh masyarakat umum. Tapi hatinya bersih, dia senang menolong, tidak pernah menyakiti orang, dan cintanya kepada Rasulullah teramat besar. Maka orang ini nanti mungkin dia bersama para sholihin, boleh jadi mereka bersama para anbiya. Ulaika ma'as siddiqin, ulaika ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ada orang yang di dunia ini kelihatannya dia tidak dihargai orang, kelihatannya dia diremehkan orang, tapi derajatnya nanti dia bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Kenapa?
berkah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, oleh karena itu Anda malah tahu si pandang enteng. Kita tidak tahu siapa yang mendapat syafaatnya Rasulullah atau siapa yang tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tidak bisa kita andalkan amal kita. Mengapa? Karena kita ini sholat tak. Boleh jadi kita khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Berbagai macam datang dalam pikiran kita. Malah dijamin dia usah bayat ta'on dan terima pengataan. Ya, belum tentu. Begitu juga ketika kita bersedekah, lebih banyak riaknya daripada ikhlasnya. Ya, belum apa-apa dicerita itu masjid itu kalau bukan saya Pak Anda terjari dia masih yo. Mengungkit-ungkit amal yang pernah kita berikan kepada orang itu akan meruntuhkan amal kita. Hati-hati jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jangan sampai kita datang di akhirat nanti kita kira banyak mi sholatku, banyak mi puasaku, banyak mi sedekahku, tapanya dilihat balik kosong. Kenapa? Karena runtuh. Kenapa? Karena banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Maka tidak ada yang kita harap kecuali syafaatnya Rasulullah SAW. Apa dalilnya syafaat? Banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang selalu kita baca dan kita hafal, ayat kursi. Apa bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi siapakah orang yang yashfa'u indahu memberi syafaat di sisinya Allah illa bima syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali yang Allah kehendaki. Jadi yang memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Ada umatnya yang dikasih spesial, para ulama, para penghafal Quran, kemudian ahli sedekah dan para waliullah. Tetapi syafaat ini terbatas. Yang tidak terbatas adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Ayat yang lain mengatakan bahwa wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azina lahu, dan tidak bermanfaat syafaat, pembelaan, pertolongan illa liman azina lahu, kecuali bagi orang yang Allah izinkan baginya di akhirat nanti. Ini ayat. Jadi banyak ayat Al-Quran, bukan hanya ini, tapi terlalu pendek waktu kita untuk membacakan semua ayatnya. Hadisnya diantaranya kata Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, pertolonganku, perlindunganku, pembelaanku li ahlil kabairi, bagi pendosa besar, min ummati, dari umatku. Jadi Rasulullah itu sengaja menyimpan doa mustajabnya itu untuk umatnya yang pendosa. Ya, kan ada orang dia rajin ibadah tapi senang berzina. Dia rajin ibadah tapi hobinya menjudi. Artinya dia lakukan perintah Allah tapi dia juga senang dosa besar. Ya, rajin sumbang masjid tapi rajin juga korupsi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, kata Rasulullah. Semua nabi punya doa mustajab. Fata'jilu kullu nabiyyin da'watahu. Terburu-buru minta memang di dunia para nabi ini. Contohnya Nabi Nuh, ya Allah, tenggelamkan saja umatku ini. Jadi doanya itu nak pakai di dunia. Banyak nabi-nabi yang mendoakan umatnya, nah pakai memang itu doanya, maka dikabulkan. Contohnya umatnya kaum Nabi Lut, umatnya Nabi Saleh, itu kan dihancurkan. Ada yang gempa bumi, ada yang hujan batu.
dan seterusnya. Apa kata Nabi? Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan saya menangguhkan, saya menyimpan doa mustajab itu untuk saya jadikan pembelaan, pertolongan, perlindungan kepada umatku di akhirat nanti. Hadis yang lain, Nabi berkata, khuyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula nisfu ummatil jannah. Saya dikasih dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, mana yang kamu pilih? Engkau diberikan syafaat atau enggak usah syafaat-syafaat, tapi langsung saja diberikan 50% umatmu masuk surga. Apa kata Nabi? Nabi berkata, fahtartu syafa'ata. Saya lebih memilih syafaat daripada mendapat garansi 50% umatmu Muhammad masuk surga. Apa alasannya Rasulullah? Li'annaha a'ammu wa aksaru. Karena kalau syafaat itu lebih umum, lebih banyak daripada 50% itu. Atarawnaha lil mu'minin al muttaqin. Apakah kamu mengira bahwa syafaat itu hanya untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Walakinnaha lil muznibin al khatta'in al mutalawwisin. Akan tetapi kata Rasulullah, syafaat itu bagi orang-orang pendosa, orang-orang ahli maksiat, dan orang yang berlumuran dosa. Jadi Rasulullah memang luar biasa. Artinya dia sudah mencintai umatnya sebelum kita jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannati. Sayalah manusia yang pertama kata Rasulullah memberi syafaat di dalam surga. Wa ana aksarul anbiya'i tab'an, dan akulah yang paling banyak pengikutnya nanti di akhirat. Jadi Nabi itu waktunya Isra Mi'raj diperlihatkan ada kaum itu hitam sekali, saking banyaknya. Siapa itu? Itu umatnya Nabi Musa. Setelah itu dia lihat lagi, tidak ada nih, gelap, hitam, legam di sana. Dia bilang itu siapa? Nabi bilang itu nih umatmu. Jadi umat yang terbesar masuk surga adalah umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena dia diberi syafaat untuk membela umatnya. Hadis yang terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah meriwayatkan, beliau berkata, saya pernah berdialog dengan Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Apa jawaban Nabi? Beliau berkata, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di akhirat nanti, man qala la ilaha illallah. Orang yang lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlas, min qibali nafsihi, dari hati yang terdalamnya. Artinya lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, diikrarkan oleh hatinya, dilaksanakan oleh anggota badannya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun satu kali seumur hidupnya, katakanlah dia masuk Islam, dia baca la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia langsung meninggal, dia langsung masuk surga. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu khalisan min qibali nafsihi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tukang sihirnya Fir'aun, sepanjang hidupnya dia menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ada 80 lebih, ya, sekitar 80 tukang sihir ini. Ada riwayat mengatakan 70 tukang sihir berhadapan dengan satu orang nabi. Seandainya Nabi Musa memakai sihir, maka tentu tidak mampu Nabi Musa melawan 70 orang. Nah, disitulah keyakinannya tukang sihir ini bahwa ini bukan sihir, tapi ini adalah mukjizat.
Maka mereka 70 orang ini masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Pada saat itu langsung ditangkap, disalib, dan dipenggal lehernya. Hanya mengucapkan la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ruhnya ini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Bahwa jangan kamu mengira orang yang mati syahid membela kalimat la ilaha illallah, mempertahankan keyakinannya, mereka mati. Bal ahya, mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Sebagai penutup jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada pula orang yang tidak meyakini namanya syafaat. Apa isanga syafaat? Anda ndang itu syafaat oh. Kalau tidak sembahyang ku tidak masuk surga muku. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Hasyim Asy'ari berkata, "Wa minal ajibi anna ba'dhan nas yaqulu biman'i syafa'ati wa adamil intifa'i biha mustadillan bi ba'dil ayati." Termasuk hal yang mengherankan, ada sekelompok manusia, mereka mengatakan tidak ada syafaat, tidak ada manfaat yang bisa diterima kecuali dari diri kita sendiri. Dia memakai dalil juga, dia pakai ayat juga, tapi ayatnya ini dia maknai tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dialog nanti antara orang yang masuk neraka dengan malaikat. Malaikat bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Neraka sakar. Penghuni neraka ini berkata, lam naku minal musallin, waktunya kami hidup, kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, kami sibuk berbuat bersama orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusan dunia, lalai kepada akhirat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kiamat. Kami tidak percaya bahwa ada namanya kiamat, ada surga, ada neraka. Muak mati tahu, mati mi tahu. Hatta atanal yakin, sampai datanglah keyakinan. Kapan datang keyakinan? Keyakinan itu datang ketika Anda sudah berhadapan malakul maut. Ketika Anda sudah berhadapan malaikat mungkar nakir, ya kita ngamu dia to yang isanga mati, dia to yang isanga azab kubur, nikmat kubur. Sekarang ini kita bisa tidak percaya. Kenapa? Semuanya kasat mata, tidak kelihatan. Hatta atanal yakin, sampai datanglah keyakinan, artinya sampai datanglah kematian menjemput, barulah kami sadar bahwa ternyata azab Allah, nikmat Allah itu ada. Di ujung ayat ini dikatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tiadalah bermanfaat pembelaan pertolongan orang-orang yang memberi syafaat. Dia maknai ayat ini bahwa fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidaklah bermanfaat syafaatnya orang yang memberi syafaat kepada mereka. Berarti ini ayat meniadakan syafaat. Pama degagah dan diam. Padahal maknanya apa kata Syekh Hasyim Asy'ari, wa ujiba bi anna hadhil ayata yuradu biha syai'ani. Yang dimaksud orang tidak mendapat syafaat dalam ayat ini ada dua maknanya. Ahaduha anna syafa'ata la tanfa'ul musyrikina, bahwa syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, dia percaya Allah, tapi dia juga percaya ada kekuatan selain Allah. Dia meminta pertolongan kepada Allah, tapi dia juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Orang musyrik tidak akan dapat syafaat. Yang kedua, wasani annahu yuradu bitilkal ayati nafyu syafa'atil lati asbataha ahlus syirki wa man syabahahum min ahlil bid'ah.
bahwa yang dimaksud dengan tidak ada pertolongan pembelaan ya, kepada mereka yang bermanfaat, bahwa mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan Lata, Tuhan Manat, Tuhan Hubal, Tuhan Uzza, itu berkongsi dengan Tuhan. Tuhan saya juga akan bela saya. Dia itu yang andalkan. Nah, jadi itu yang dimaksud bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka, baik Tuhan Allah, baik Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah selama hidupnya.